Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English learning channel. It is nice to be with you again. And this is Mr. Rahmat Baihaki. Will bring you an English learning material. And for this time, we are going to discuss and learn about English correspondence. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Senang bisa kembali bersama kalian semua, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai English correspondence untuk para siswa SMK Administrasi Perkantoran, dan materi kita adalah bagian-bagian dari sebuah business letter. Walaupun sesi hari ini hanya mengutarakan ciri-ciri atau sifat-sifat dari sebuah surat bisnis. Oke, kita mulai materi kita hari ini, dan kita hanya mencoba memahami atau mencoba membahas tentang apa itu surat ya dalam English correspondence. Oke. Cara terbaik untuk mendapatkan informasi adalah berbicara berhadapan muka dengan orang lain. Tapi, jika tidak ada kesempatan untuk melakukannya, atau jika jaraknya terlalu jauh, maka kita dapat berkomunikasi melalui surat. Ya. Dan selanjutnya, bila terjadi hubungan terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat, maka terjadilah surat menyurat atau korespondensi. Dalam hal perdagangan, surat menyurat ini bisa disebut dengan korespondensi niaga atau commercial correspondence, atau bisa juga dengan business correspondence, atau bisa juga disebut dengan business letter ya. Nah, jadi intinya walaupun di dunia teknologi sekarang sudah begitu sangat canggih, tapi cara terbaik untuk mendapatkan informasi tadi di atas sudah dikemukakan adalah dengan berbicara berhadapan muka atau face to face, secara langsung ya. Itu cara terbaiknya. Tapi karena ada sesuatu hal, maka kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan surat. Tapi di zaman sekarang surat mungkin agak jarang digunakan karena orang lebih menggunakan alat komunikasi atau teknologi komunikasi yang lebih canggih, yaitu dengan telepon atau cell phone ya. Tapi tetap dalam surat menyurat, dalam English correspondence di dunia bisnis, surat menyurat itu sangat dibutuhkan ya. Oke. Maka kita lihat Business correspondence memainkan peranan yang sangat penting di samping hubungan telepon dan alat komunikasi elektronika yang lainnya. Dan kenyataannya, hubungan komunikasi tersebut di atas harus dikonfirmasi dengan surat. Ya. Nah, jadi walaupun teknologi sudah canggih, tapi kedudukan dari business correspondence atau dari surat ini sangat penting. Karena biasanya hubungan komunikasi tersebut bisa dikonfirmasikan untuk lebih kuat dan lebih akuratnya, yaitu dengan surat. Sehingga ada kata black on white ya. Oke, kita lanjutkan. Cara menulis business letter. Nah, ini untuk kita ketahui ketika kita akan memulai menulis surat bisnis atau business letter, maka yang pertama, business correspondence itu memiliki ciri-ciri dan peristilahan tertentu yang khusus membatasi para penulisnya. Dan hal ini sebenarnya suatu hal yang sangat menguntungkan, karena ciri-ciri itu dapat dijadikan pedoman yang sangat penting dalam menyusun sebuah business letter ya. Jadi ciri-ciri apa dan istilah-istilah apa saja yang akan dipelajari, silakan teruskan kalian menonton tayangan ini ya. Oke. Berikutnya, dalam cara-cara menulis business letter atau surat bisnis, bentuk, isi,
sifat, dan cara-cara penyampaian merupakan faktor penting yang turut menentukan kelancaran dan keberhasilan pihak-pihak yang berkepentingan, ya. Oleh karenanya, sebuah business letter harus dimulai dengan opening paragraph atau paragraf pembuka, kemudian message of the letter. Message itu artinya pesan dari surat itu sendiri, atau bisa dikatakan dengan isi dari surat, ya. Dan yang ketiga adalah closing paragraph atau paragraf penutup, ya. Jadi ada opening paragraph, message of the letter, dan closing paragraph. Oke. Jadi dalam sebuah business letter itu harus ada bagian-bagian dalam tubuh suratnya. Walaupun nanti kita pelajari lebih lanjut bagian-bagian dari sebuah business letter yang lengkap, ya. Minimal ini ketika kita mau berkirim surat, dan ini dipelajari dalam bagian tubuh suratnya, ya. Ada opening paragraph, message of the letter, dan closing paragraph. Oke, now let's go to the next slide. Masih berkaitan dengan cara-cara menulis business letter. Sebuah business letter harus memiliki sifat-sifat berikut. Nah, ini sifat-sifat yang hari ini harus kalian kuasai, tolong dihafalkan, dan tolong diingat istilah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, ya. Yang pertama, sebuah surat bisnis harus memiliki sifat jelas atau clear. Nah, jadi sebuah surat yang kalian dapat atau yang kalian tulis itu harus jelas, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya clear. Jelas apanya? Kepada siapa surat itu ditujukan, kemudian dari siapa surat itu berasal, lalu isi yang dimaksudkan, dan kata-kata atau kalimat atau tulisan atau ketikannya itu harus jelas, ya. Jadi untuk ciri yang pertama itu harus clear, jelas ini surat dari siapa, untuk siapa, maksud atau isi tujuannya untuk apa, dan juga kata-kata atau ketikannya atau tulisannya juga harus bagus, ya. Dan yang kedua, nah sebuah surat bisnis itu harus memiliki sifat singkat atau bahasa Inggrisnya concise. Oke, concise, ya. Maksudnya singkat di sini tidak bertele-tele, kemudian tidak menggunakan kalimat panjang atau berlebihan. Lebih rincinya nanti kita lihat di bentuk-bentuk surat, ya, yang akan kita pelajari di video yang akan datang. Kemudian juga pendek dan tegas. Yang namanya singkat tidak berlebihan, pendek, tegas, ya. Istilahnya to the point. Nah, itu dua ciri surat yang harus dimiliki oleh sebuah surat bisnis, ya. Yang berikutnya masih ada ciri-ciri surat bisnis yang lainnya, diantaranya adalah yang ketiga, lengkap, ya. Sebuah surat bisnis harus lengkap atau complete, mengandung semua informasi yang dibutuhkan, kemudian bernada sopan, ya, atau courteous, kemudian bernada sopan ini artinya bijak dalam mengemukakan kehendak dan tidak meremehkan orang lain, ya. Jadi sebuah surat yang sopan, ya. Walaupun tidak bernada bicara, tapi ketika kita membaca mungkin kalian bisa melihat mana ini yang nadanya sopan, mana juga yang bernada tidak sopan, ya. Arti nada sopan, bijak dalam mengemukakan kehendak dan tidak meremehkan orang lain. Kemudian yang kelima ada benar atau correct. Jadi sebuah surat bisnis itu harus benar, artinya tepat, ya, tidak ada yang salah. Maka sebelum menulis surat atau mengetik surat itu harus benar-benar dipelajari dulu, ya. Artinya benar dan baik dalam pemilihan bahasanya serta berisi informasi yang benar juga, ya. Nah, itu ciri surat yang berikutnya, ya. Lengkap, bernada sopan, benar atau complete, courteous, dan correct. Masih ada dua sifat surat bisnis yang berikutnya, yaitu yang pertama, yang ke berapa, ya? Ke-6.
Oke, yang keenam ada bersih atau clean. Jadi sebuah lembaran surat itu tentu harus bersih ya. Jangan ada noda, jangan ada kotoran yang nempel di kertas suratnya. Sehingga ketika kita mengetik surat harus menggunakan kertas yang baik dan bersih ya, tidak kotor atau tidak lusuh dan sebagainya. Dan yang ketujuh, hati-hati. Ciri dalam menulis surat itu harus hati-hati atau careful ya. Ketikan harus dikerjakan hati-hati supaya rapi, bersih, dan tidak salah. Nah, itulah students untuk materi English Correspondence. Yang pertama, kita harus mengenal dulu surat itu apa tadi ya. Yang intinya untuk mendapatkan informasi. Tapi yang terbaik untuk mendapatkan informasi itu biasanya dengan langsung ya, face to face. Tapi karena ada sesuatu hal, maka kita bisa melakukannya dengan surat menyurat. Walaupun teknologi sudah canggih, tapi tadi surat menyurat mempunyai atau memiliki peranan yang sangat penting. Dan ciri-ciri surat bisnis yang harus dimiliki diantaranya tadi ada satu, jelas ya atau clear. Kemudian yang kedua, lengkap. Oke, masih ingat kalau kita balik lagi ke slide awal ya, pokoknya ada 7 ciri-ciri surat yang harus kalian kuasai ya. Dan yang terakhirnya tadi ada hati-hati. Jadi ketika kalian mengetik surat, kalian harus hati-hati dan jangan ada kesalahan. Iya, nah berikut diingatkan lagi ya. Yang pertama ada jelas atau clear bahasa Inggrisnya. Kemudian 2, singkat atau concise ya. Kemudian yang ketiga ada ciri suratnya yaitu lengkap atau complete ya. Kemudian juga yang keempatnya ada bernada sopan atau courteous. Kemudian yang kelima itu ada benar atau correct. Dan yang keenam, tujuhnya tadi mudah-mudahan kalian bisa ingat ada ciri surat bersih ya. Dan hati-hati, bersih, clean, dan hati-hati, careful. Okay, students, I think that's the end of our English correspondence today. Still with me, Mr. Rahmat Bayhaqi. I just want to end the lesson for today. Thank you very much for your attention. I hope we can meet again next time. Goodbye now and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.